Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Selamat malam, dan pada malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, kasih karunia, dan perlindungan Tuhan yang sudah menyertai kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap firman kebenaran yang akan disampaikan. Buka hati pikiran kami Tuhan, dan pada saat ini kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nats kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 8 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judul perikop keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Amin. Demikian nats firman buat kita pada malam hari ini. Tema atau judul kita adalah Siap, Sedialah, dan Berjaga-jaga. Suara sangkakala atau suara trompet sering dikaitkan dengan suatu tanda bahwa akhir zaman sudah dekat, atau kata lain kiamat sudah dekat. Trompet ini merupakan suatu tanda dari Tuhan dalam akhir dunia sudah dekat. Malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sudah melakukan tugasnya. Selain sangkakala, ini mengungkap peperangan hari akhir, juga menyatakan bahwa Allah akan mengulurkan tangan melaksanakan penghakimannya. Perikop ini mencakup sangkakala 1 sampai 4. Setiap sangkakala dibunyikan akan membawa bencana alam yang unik, menyebabkan tanah, laut, sungai,
mata-mata air, matahari, bulan, bintang, semuanya dihancurkan sepertiga. Keempat bunyi sangkakala tersebut menyatakan betapa beratnya penghakiman Allah yang akan datang itu. Ia menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia, serta membuat air menjadi pahit. Padahal suatu sumber menyebutkan bahwa manusia hanya bisa bertahan hidup 1 bulan bila tanpa makanan, dan hanya 2 minggu bila tanpa air. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu. Allah juga menghancurkan sumber terang yang selama ini dapat membuat manusia menjadi nyaman, serta sekaligus berfungsi menjadi penunjuk waktu tiap-tiap hari. Selama masa kesulitan besar tersebut, Allah menyatakan ketuhanan dan kemahakuasaannya melalui bencana yang mengerikan. Dunia memang digambarkan akan ada dalam kondisi bencana dan kehancuran, serta kematian terjadi di mana-mana. Namun kita dapat juga melihat bahwa keempat sangkakala menyatakan kemurahan Allah di dalam masa penghakiman, karena tulah-tulah tersebut hanya mencakup 1/3 bagian atau wilayah saja. Ini seolah suatu peringatan bagi orang-orang yang melawan Allah untuk segera bertobat sebelum segala sesuatunya berakhir. Ajaran tentang akan datangnya hari kiamat atau akhir zaman juga diyakini oleh beberapa agama, termasuk kita orang Kristen. Namun tidak ada manusia di dunia ini yang bisa memastikan kapan hari itu akan tiba. Orang-orang akan mengkaitkan kejadian alam dan tanda akan datangnya akhir zaman ini. Yesus dalam Injil Matius mengatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri." Terdapat di Matius 24 ayatnya yang ke-36. Yesus mengingatkan kepada para murid-murid bahwa sebelum akhir zaman tiba, memang akan ada tanda-tanda yang menyertainya. Namun, untuk saat di mana peristiwa itu tiba, tidak ada yang tahu. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia akan datangnya hari kiamat yang tidak jelas kapan waktunya? Ajaran Yesus kepada para murid ialah berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42 sampai 43 mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Sikap berjaga ini akan membuat kita selalu siap dan tidak menghabiskan waktu dan pikiran mengenai saat akan datangnya akhir zaman atau juga kematian. Berjaga-jaga dalam hal ini bisa dikaitkan dengan hidup layak di hadapan Tuhan yang ditandai dengan kesucian diri. Kesucian diri yang dibangun dengan hidup
doa yang baik dan senantiasa memiliki kasih pada sesama. Hal ini membuat kita menjadi layak saat Tuhan tiba-tiba datang dalam waktu yang tidak terduga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, begitu penghakiman datang, seperti digambarkan sepertiga dari matahari, bulan, bintang akan dipukul. Dan pada saatnya nanti, akankah kekuatan, kehebatan, atau segala harta dunia yang kita miliki dalam hidup ini akan dipukul? Atau tiba-tiba menjadi gelap, yang menggambarkan kegelapan sebagai kebutaan dan penghakiman bagi mereka yang menyambut berhala atau ilah lain. Hal ini mengingatkan kita akan hal, apakah kita saat ini hidup dalam kegelapan atau dalam terang? Apakah yang kita sembah adalah Allah yang sejati, atau mungkin berhala palsu? Apa yang bisa dalam bentuk apapun itu, baik itu kekayaan, kesuksesan, kecantikan, karir, dan lain sebagainya. Sikap siap sedia dan selalu berjaga-jaga ini akan membuat diri kita selalu menjadi milik Tuhan. Dan dalam keadaan ini, Rasul Paulus juga menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara hidup dan mati karena kita sama-sama milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini, di mana mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersiap sedia dan berjaga-jaga ya Tuhan. Di mana hari Tuhan yang akan datang, biarlah Tuhan hidup mati kami ini hanya milik Tuhan. Dan kami mau Tuhan senantiasa boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami melalui setiap firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Kami imani firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami imani juga Tuhan, Engkau sendiri yang memampukan kami ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian dan kami boleh senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang Kau boleh limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini juga kami akan kembali beristirahat Tuhan. Kiranya Engkau menjaga melindungi kami sepanjang istirahat malam ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan ketika kami imani besok Engkau membangunkan kami boleh menerima nafas hidup baru, kesehatan, kekuatan tubuh, roh, jiwa yang baru. Karena kami yakin berkat-Mu senantiasa baru setiap pagi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Amang Inang, selamat malam.